Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi yang bertema anatomi kesalahan dalam hukum pidana atau kesalahan dalam hukum pidana. Nah, itu di sini kita akan membahas atau kita akan memahami terkait konsep exclude atau kesalahan, kemudian batas niat, dan juga proporsionalitas usia dalam keadilan modern. Nah, intinya kita bakal memahami 3 hal, yaitu yang barusan disebutkan ya, konsep kesalahan, batas niat, dan juga proporsionalitas usia dalam keadilan modern. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, yang pertama, tiada pidana tanpa kesalahan. Di sini ada asas yaitu Gensrapt Sonderschuld. Artinya, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Nah, seorang hanya dapat dipidana jika terdapat kesalahan pada dirinya, bukan semata-mata karena perbuatan yang dilarang. Begitu. Sini dibagi dua, yaitu ada sifat melawan hukum, kemudian ada kesalahan atau skuld. Sifat melawan hukum itu penilaiannya itu terhadap perbuatan, sedangkan kesalahan itu penilaiannya terhadap kondisi batin pelaku. Nah, kita kasih contoh. Contohnya, orang dengan gangguan jiwa misalkan, kemudian dia membunuh orang lain. Nah, maka perbuatannya itu melawan hukum, tetapi karena kondisi, karena gak ada, atau dikatakan karena gak ada kesalahan di batinnya gitu, dia nggak dianggap bersalah, atau secara bahasanya dia nggak bisa dipidana begitu, karena kondisi batinnya tidak seperti orang normal seperti kita begitu. Lanjut slide selanjutnya. Nah, sini ada 3 pilar pembentuk kesalahan. Nah, apa sih yang membuat seseorang itu bermasalah? Apa sih yang membuat seseorang itu lalu melakukan kesalahan gitu secara hukum gitu? Nah, di sini ada 3 pilar. Yang pertama adalah pilar kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab. Nah, yaitu keadaan jiwa sehat, mampu menyadari perbuatan. Jadi, kemampuan bertanggung jawab ini adalah mampu atau mengetahui mana yang salah, mana yang benar gitu. Kemudian yang kedua ada hubungan batin. Adanya kesengajaan atau dolus, dan juga kulpa gitu, kealpaan, kulpa gitu. Ketiga, tidak ada alasan pemaaf. Tidak ada daya paksa atau pembelaan terpaksa begitu. Nah, ketiga ini harus bertemu semua gitu. Karena dari ketiga nilai ini, 3 pilar ini saling terhubung gitu, antara yang pertama, yang kedua, dan juga yang ketiga gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini slide keempat yaitu terkait evolusi penilaian kesalahan hukum. Nah, dulu itu hukum cuma dilihat batinnya aja gitu. Itu namanya teori psikologis. Kalau terbukti sengaja atau lalai, ya salah. Tapi sekarang kita pakai teorinya, yaitu teori normatif. Nah, teori normatif ini yaitu
fokus pada celaan masyarakat atau hukum yang nanya gitu. Seharusnya orang normal di posisi dia bisa berbuat sesuai hukum nggak gitu. Nah, jadi fokusnya ke celaan masyarakat. Nah, ini lebih adil karena bisa menjelaskan kasus-kasus kaya daya paksa begitu. Jadi evolusi penilaian kesalahan hukum ini lebih fokus terhadap teori normatif kalau sekarang ya, karena ini lebih sesuai dan lebih mudah untuk dibuktikan begitu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di sini ada gradasi niat dan kelalaian pelaku. Hukum mengklasifikasikan sikap batin dari niat mematikan yang terencana hingga ketidaksengajaan murni. Nah, niat orang itu bertingkat-tingkat ya. Ada beberapa niat daripada orang yang melakukan kesalahan. Nah, dari yang paling berat sampai paling ringan. Di sini ada di bawah. Yang pertama ada halus kesengajaan. Ya. Mulai dari dolus kesengajaan itu. Sini dolus kesengajaan itu meliputi dolus directus, kemudian dolus sertrus, dan lain sebagainya gitu. Lalu ada culpa atau kelalaian gitu. Kalau kesengajaan tadi menghendaki dan mengetahui akibat. Jadi dia tahu, dia udah niatnya itu udah jelas gitu. Ada tujuan utamanya, tujuannya apa, dia misalkan membunuh orang, kemudian ada dolus serpus, yaitu keinsafan pasti akan akibatnya. Jadi dia tahu antara niatnya sudah jelas dia berniat, kemudian dia juga tahu akibatnya apa setelah dia melakukan itu. Kemudian jadi culpa itu lalai, padahal udah mikir ada risikonya gitu. Lalai karena nggak kepikiran sama sekali gitu. Jadi culpa itu pure, yaitu kelalaian diri sendiri gitu. Nah, ini selanjutnya yaitu membedakan kesengajaan dan kelalpaan. Nah, perbedaan derajat kesalahan berimplikasi langsung pada berat ringannya ancaman pidana meski akibat dari perbuatannya sama. Nah, di sini perbedaannya ya. Perbedaan ini kalau dolus itu batinnya menghendaki, kemudian derajat atau tingkatnya itu berat, bahkan di sini sangat berat ya. Kemudian ancaman pidananya tinggi yang maksimal gitu. Kemudian ada di pasal 338 gitu terkait pembunuhan yang disengaja gitu. Kalau culpa tidak menghendaki namun kurang hati-hati gitu. Nah, derajat kesalahannya di sini lebih ringan gitu. Kemudian ancamannya itu proporsional atau lebih rendah gitu. Lihat kondisinya, kesalahannya itu yang diperbuatkannya itu seperti apa gitu. Kemudian di sini contoh pasalnya itu ada di pasal nomor 359 gitu. Selanjutnya ada batas usia pertanggungjawaban pidana. Nah, batas usia pertanggungjawaban pidana di sini hukum pidana di Indonesia itu juga melihat pada usianya gitu, dan ini terus berkembang begitu. Di sini hukum pidana Indonesia terus berevolusi untuk melindungi anak, menggeser batas usia agar sejalan dengan kematangan psikologisnya gitu. Nah, di sini ada di KUHP lama gitu. Undang-Undang nomor 3 garis miring tahun 1997 gitu.
batas usianya itu 8 tahun. Belum ada batas minimum tegasnya gitu. Nah, di sini Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012, batas usianya itu ada 12 tahun. Mulai memiliki rasa tanggung jawab itu. Kemudian KUHP nasional tahun 2023, batasnya di 12 tahun, kemudian 12 sampai 17 tahun, kemudian di berapa ini 18 tahun ke atas gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut aja biar mempercepat waktunya. Dari sini filosofi peradilan pidana anak. Nah, kenapa anak hukumannya itu lebih ringan? Nah, bukan berarti nggak bisa bertanggung jawab ya, tapi orientasinya ke pembinaan, kemudian bukan pembalasan. Jadi kesalahan anak itu tanggung jawabnya itu yaitu kepada pembinaan dan juga bukan pada pembalasan gitu. Ada 4 filosofi di sini. Pertama, kematangan kognitif atau disebut emosi dan akal anak itu belum sempurna gitu. Yang kedua ada restoratif justice, yaitu mengutamakan diversi di luar proses peradilan formal. Yang ketiga, individualisasi pidana, yaitu sanksinya disesuaikan sama anaknya gitu. Yang keempat, terakhir ultimatum remedium, itu penjara itu jalan terakhir. Nah, jadi anak juga bisa dipenjara gitu, namun ini penjara itu adalah jalan terakhir gitu, dan maksimalnya cuma setengah dari orang dewasa. Jadi hukumannya itu untuk anak-anak hanya setengah daripada hukuman orang dewasa. Nah, penerapan teori dalam praktik. Bagaimana asas kesalahan dan batas usia ini menentukan nasib hukum seseorang? Ada 2 di sini, dibagi menjadi 2, yaitu konteksnya niat, kemudian konteks usia. Nah, di sini contoh kasus kecelakaan ya, menabrak pejalan kaki. Nah, jika didorong dendam, delus, pembunuhan, murni mengantuk, kelalaian akibat sama pasal berbeda jauh gitu. Jadi niat ini sangat berpengaruh itu akan kondisi atau akan akibat yang diterima oleh seseorang gitu. Kemudian kedua ini adalah konteks usia. Ya. Wajib menempuh upaya diversi terlebih dahulu. Jika gagal, ancaman pidana maksimal hanya 1 atau 2 atau setengah ya dari pidana dewasa. Itu penjara adalah jalan paling terakhirnya gitu. Jadi kalau niat itu harus dilihat dulu apa yang menjadi dia berbuat kesalahan gitu, dilihat niatnya. Kemudian konteks usia gitu, dia dilihat dulu usianya gitu. Kalau di sini ditulis usianya itu maksimalnya 15 tahun gitu. Nah, jadi kenapa harus dilihat usia? Supaya jelas gitu. Nanti ketika dia harus bertanggung jawab pun dengan kesalahannya, misalkan jalan terakhirnya adalah penjara, maka penjaranya itu hanya 1/2 atau setengah daripada orang dewasa begitu. Oke, kesimpulannya di sini bacakan ibu, keadilan yang personal dan profesional. Nah, hukum pidana modern tidak pernah menghukum secara membabi buta. Hukum menghitung presisi proporsi kesalahan pelakunya begitu, beratnya perbuatan atau juga kondisi pelaku gitu. Itu jadi intinya
dari pembahasan ini, hukum pidana modern itu gak cuma dilihat dari yang dilakukan, tapi juga dilihat dari siapa yang melakukannya gitu, dan bagaimana kondisi hatinya gitu, bagaimana kondisi psikologisnya gitu. Jadi tadi dua konteks tadi, dilihat dari niatnya, kemudian dilihat dari usianya begitu. Oke, sekian, mudah-mudahan ini ada manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan materi ini bisa dikaji lagi lebih luas supaya kita semua bisa dapat memahaminya lebih luas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.